Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan meneruskan pelajaran kelas 9, yaitu tentang kesebangunan ya. Khusus sekarang kesebangunan pada segitiga. Kesebangunan yang sebelumnya itu ada dua syarat. Dua bangun dikatakan sebangun, masih ingat? Yaitu satu, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau senilai, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, bagaimana dengan dua segitiga yang dikatakan sebangun? Apakah syaratnya sama? Nah, ternyata syaratnya hampir sama ya, hampir sama. Jadi yang pertama yaitu dua bangun segitiga dikatakan sebangun. Syaratnya yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau senilai. Atau, nah ini kalau pada kesebangunan yang dulu ya, dan ya kalau yang ini khusus untuk segitiga ini tidak pakai dan tapi atau ya, atau sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi yang dilihat itu sisinya yang bersesuaian atau sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Jadi cukup salah satu saja syaratnya ini, tidak perlu dua-duanya ya. Contoh, kita lihat contoh yang pertama ya. Baiklah, kita lanjutkan. Perhatikan ada dua segitiga ya. Di segitiga ini sebangun apa enggak? Yang dilihat yaitu sisi-sisi yang bersesuaian. Kita perhatikan sisi yang bersesuaian itu misalnya AB ya, berarti bersesuaian dengan PQ. Kemudian BC berarti bersesuaian dengan QR. Kemudian AC bersesuaian dengan PR. Nah, apakah ini sebangun apa enggak? Kita perhatikan, kita bandingkan. Misalnya AB ya dengan PQ, AB dengan PQ. Ya, AB dengan PQ. AB dengan PQ. Nah, AB dengan PQ. AB berapa? AB 6, PQ 9. Nah, kita sederhanakan. 6/9 disederhanakan bagi 3. Ya, bagi 3 2, kemudian 9 bagi 3 yaitu 3. Udah, nggak bisa lagi ya. Nah, sekarang kita lihat yang lainnya, sisi yang lainnya misalnya BC. Ya. Nah, BC ini kita bandingkan dengan yang bersesuaian dengan QR. Nah, lihat BC berapa? BC 4. Kemudian QR adalah 6. Kemudian sederhanakan lagi kayak tadi, ini bisa dibagi 2, bagi 2. 4 bagi 2 yaitu 2, 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, ternyata sama ya. Senilai berarti ya. Sekarang sisi yang ketiga yaitu AC. Nah, AC kita bandingkan dengan PR. AC yaitu 8, PR yaitu 12. Nah, 8/12 kita sederhanakan, bisa dibagi 4 bagi 4 ya. Bagi 4 2, bagi 4 yaitu 3. Nah, ternyata hasilnya sama, 2/3 sama. Nah, artinya bahwa segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga PQR. Cuma dilihat daripada panjang sisinya, atau syarat yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian sebanding atau senilai. Jadi sudah terbukti bahwa panjang sisi-sisinya ini adalah senilai. Jadi kita tulis segitiga ABC ini seperti ini, segitiga ABC. Nah, ini tanda begini adalah sebangun ya, seperti S ini. Sebangun dengan segitiga PQR. Jadi kalau ada tanda seperti ini artinya sebangun segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Yang pertama, yang dilihat hanya sisi-sisinya. Nah, yang kedua sekarang melihat sudutnya. Perhatikan gambar yang kedua. Ada dua segitiga juga. Segitiga ABC yang besar dan segitiga PQR yang kecil. Nah, perhatikan. Ini ada sudut A 80.
sudut B-nya belum diketahui. Kemudian ada sudut C 60. Ya, kemudian yang PQR, segitiga PQR yang kecil ini 80 sudutnya yang P, yang Q 40. Nah, yang R belum. Nah, kita ingat bahwa dalam sebuah segitiga jumlah sudutnya itu 180. Nah, kalau ini 80, 60. Berarti yang ini berapa? Berarti 180 dikurangi 80, 100. 100 lagi dikurangi 60, tinggal 40. Berarti sudut B ini adalah 40. Nah, begitu juga yang ini. Ya, sudut P 80. Nah, ya, sudut P 80. Nah, sudut Q-nya 40. Nah, berarti sama dengan ini. Nah, berarti sudut yang C sama dengan sudut R, yaitu 60. Nah, dilihat sudut-sudutnya begini. A sama dengan sudut P, ya kan? Sudut A sama dengan sudut P, yaitu sama dengan 80 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q, yaitu 40 derajat. Dan sudut C sama dengan sudut R, yaitu 60 derajat. Nah, jadi kalau dilihat sudut-sudutnya sudah yang bersesuaian sama, nah berarti kedua segitiga ini adalah sebangun. Jadi kita tulis seperti tadi lagi, segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Ya, yang pertama tadi dilihat sisinya, kemudian yang kedua ini hanya dilihat sudut-sudutnya saja. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Perhatikan gambar. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, sebangun apa enggak ini? Segitiga ini sebangun. Kenapa? Karena sudutnya ada dua diketahui. Ini sama dengan sudut A sama dengan P, sudut B sama dengan sudut Q. Berarti sudut C itu sama dengan sudut R. Berarti kedua segitiga ini sebangun, ya. Ya, kedua segitiga ini berarti sebangun. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan panjang sisi QR. Berarti yang ini berapa ini? Ini 4, ini 8, ini 3. Nah, ini berapa? QR atau X? Caranya seperti tadi, kita bandingkan sisi yang bersesuaian, yaitu AB banding PQ. Jadi caranya ya, menjawabnya kita jawab AB banding PQ, nah, itu sama dengan BC banding QR. Ya, itu aja. Jadi yang diketahui, kemudian yang ditanyakan. Jadi kalau yang ini enggak usah, ya, enggak usah dibawa-bawa ini. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. AB berapa? AB 4, 4 per PQ 8, nah, sama dengan BC 3 per QR atau kita misalkan X, ya. Kemudian kalikan silang, 4 kali X 4X, ya, kalikan silang 4 kali X 4X, kemudian 8 kali 3 24. Nah, berarti X sama dengan 24 dibagi 4, yaitu 6. Berarti panjangnya QR adalah 6 cm. Ya, contoh pertama. Kemudian contoh kedua, perhatikan. Contoh kedua nih lain lagi, ada dua segitiga, ya. Kalau tadi segitiganya berpisah sendiri-sendiri, kalau ini jadi satu. Ini segitiga yang besar ABC, kemudian segitiga yang kecil yaitu AED. Nah, kedua segitiga ini sebangun. Nah, kenapa sebangun? Perhatikan, ini sudut A ini dipakai oleh kedua segitiga ini. Segitiga yang kecil atau segitiga yang besar pakai sudut ini, berarti sama sudutnya. Kemudian ini ada garis-garis sejajar. Garis sejajar berarti sudut yang ini dengan ini sama, sudut yang ini dengan ini sama, ya. Jadi sudut E dengan B sama, sudut D dengan C sama. Berarti segitiga ini dua-duanya sebangun. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan panjang BC. Nah, berapa panjang BC ini? A ke E
6, E ke B4, kemudian D ke E3. Nah, berapa panjang BC ini? Caranya sama seperti tadi. Bandingkan sisi yang bersesuaian. Jadi kalau misalnya AE kita bandingkan dengan AB. Jadi yang kecil ini, kemudian ini yang besarnya. Ya. Jadi AE bandingkan dengan AB. Ya, jawab sini ya. Kita jawab AE. Nah, kita bandingkan atau kita bagi dengan AB. Itu akan sama dengan, nah yang kecil dulu. Tadi kan yang kecil, yang besar. Ini yang kecil juga. DE per BC. Nah, BC ini yang ditanyakan. Kemudian kita ganti dengan angka sekarang. AE berapa? AE yaitu 6. Dari A ke E 6. Berarti 6 per AB. AB berapa AB? Bukan 4 ya, tapi AB itu berarti dari A sampai sini sampai B. 6 tambah 4 yaitu 10 ya. Langsung aja 10 boleh. 10. Jadi AB adalah 6 tambah 4 sama dengan DE 3. DE-nya 3 per BC ya, BC. Nah, kemudian kalikan silang. 6 kali BC, 6 BC sama dengan 10 kali 3, 30. Berarti BC sama dengan 30 dibagi 6. 30 bagi 6 yaitu 5. Berarti panjangnya BC ini adalah 5 atau 5 cm. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Ya, contoh soal yang ketiga seperti ini. Ada segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga ini ada berapa? Ini segitiga ini ada 3 ya. Ada yang besar segitiga ABC ya, yang besar segitiga ABC. Kemudian yang sedang segitiga ADC. Kemudian yang kecil segitiga ABD. Jadi ketiga segitiga ini adalah sebangun ya. Jadi segitiga yang kecil, yang sedang, dan yang besar ini sebangun. Nah, pertanyaannya tentukan panjang AB, panjang AC, dan panjang AD. Nah, ini sudah diketahui 4 cm, kemudian ini 12. Kita jawab dulu yang ini dulu ya, AB. Perhatikan. Segitiga yang kecil, perhatikan. Jadi yang ditanyakan ini adalah AB. Yang pertama, berarti ini ada hubungannya dengan segitiga yang kecil dan segitiga yang besar ya. Jadi yang memakai sisi ini yaitu segitiga yang kecil ya dan segitiga yang besar. Jadi caranya kita bandingkan. Kalau segitiga yang kecil ini berarti sisi yang paling panjang. Jadi kita bandingkan sisi yang paling panjang dari segitiga yang kecil. Nah, kita bandingkan dengan sisi yang paling panjang dari segitiga yang besar. Nah, ini berarti ya, jadi kita bandingkan sisi AB ya, segitiga yang kecil yang paling panjang. Nah, kita bandingkan dengan segitiga yang besar yang paling panjang yaitu BC. Sama dengan, nah kita lihat segitiga yang kecil yang sudah diketahui sisinya adalah ini. Ya, jadi ada angkanya yaitu segitiga yang kecil ini yang paling pendek ya, yaitu BD ya, BD yang paling pendek ya, segitiga yang kecil yang paling pendek BD. Nah, kemudian kita bandingkan dengan segitiga yang besar yang paling pendek. Segitiga yang besar yang paling pendek adalah AB. Nah ini ya, baru kita ganti dengan angka. AB, nah, AB belum ada angkanya, tetap aja AB ya. AB tetap aja AB. Per BC. BC itu berarti dari sini ke sini. Ini 4, ini 12. Ya, 4, 12 berarti 16. Jadi BC adalah 16. Sama dengan BD. BD itu berarti ini 4 per AB. AB belum ada. Kemudian kalikan silang.
kalikan silang ya. AB kali AB, AB kuadrat. AB kali AB berarti AB kuadrat sama dengan 16 kali 4 yaitu 64. Ya, berarti AB sama dengan, nah, kalau kuadratnya dihilangkan berarti ini pakai akar 64. Akar 64 yaitu 8 ya. Berarti panjangnya AB ini adalah 8 ya. Kemudian berikutnya adalah yang AC. Lihat AC. Mana AC? Oh, AC itu yang ini nih. Ya. AC ini ada hubungannya dengan segitiga yang besar ya. Kemudian segitiga yang sedang. Ya. Jadi kita bandingkan aja segitiga yang besar dengan yang sedang. Nah, kalau yang besar berarti ini panjangnya yang sedang ya. Di segitiga yang besar ini AC itu berarti yang sedang, sisi sedang. Jadi AC kita bandingkan dengan sisi yang sedang untuk segitiga yang sedang ini. Sisi sedang segitiga yang sedang ini. Nah, sisi yang sedangnya berarti kan yang ini, yaitu CD. Nah, sama dengan, kemudian yang sudah diketahui angkanya yaitu, saya ulangi ya. Jadi AC sisi sedang segitiga yang besar dengan segitiga yang sedang sisi sedang yaitu CD. Nah, kemudian yang sudah diketahui angkanya adalah segitiga yang besar, jadi adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang adalah BC. Ya, kita bandingkan dengan sisi yang paling panjang untuk segitiga yang sedang. Segitiga yang sedang, sisi yang paling panjangnya adalah AC, berarti sini AC. Ya, itu ya. Kemudian kita ganti dengan angka seperti tadi. Kalau AC kan belum ada, tetap aja AC. Per CD. CD berarti CD adalah CD 12. Sama dengan BC. BC itu berarti di sini ke sini. Ya, dari sini ke sini yaitu 16. 4 tambah 12, 16. 16 per AC ya. AC-nya kan belum tahu. Kemudian kalikan silang kayak tadi lagi, AC kali AC berarti AC kuadrat sama dengan 16 kali 12. 16 kali 12 ya, AC kuadrat sama dengan 16 kali 12 yaitu 192. Berarti AC sama dengan, di sini pakai akar 192. Nah, jawabannya gini sudah betul ini. Tapi ini bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan yaitu akar 192 kita jadikan 64 kali 3 ya. Ya, jadi akar 192 kita jadikan, kita rubah menjadi 64 kali 3. Kita rubah lagi sama saja dengan akar 64 kali akar 3. Akar 64 sendiri adalah 8. Kalikan akar 3 berarti 8 akar 3. Jadi panjangnya AC adalah 8 akar 3. Ya. Kemudian satu lagi yaitu AD. AD berarti ini ya. Ini AD ini. Ya, kita teruskan. Jadi yang berikutnya adalah berapa panjang AD. Perhatikan segitiga AD panjang AD ini. AD ini dipakai oleh segitiga yang kecil dan segitiga yang sedang ya. Segitiga yang kecil dan yang sedang. Nah, kalau yang kecil berarti sisinya ini adalah sisi yang sedang, panjangnya yang sedang, AD ya. Nah, sekarang kita cari segitiga yang sedang, yang panjangnya yang sedang adalah CD ya. Jadi kita bandingkan dengan CD sama dengan, nah, perhatikan angka-angkanya yang sudah diketahui. Segitiga yang kecil ada angkanya 4, yang paling pendek 4 angkanya ya. Jadi segitiga yang kecil yang paling pendek adalah BD. Nah, kita bandingkan juga dengan segitiga yang sedang yang paling pendek. Nah, segitiga yang sedang yang paling pendeknya adalah ini AD. Jadi per AD
Ya, baru kalikan silang. Kita ganti angka dengan apa? Kita ganti dengan angka tadi. AD kan belum ada, tetap aja AD. Kemudian CD. Nah, CD sudah ada angkanya yaitu 12. Ya, per 12 sama dengan BD. BD adalah ini. 4 per AD. Ya. Kalikan silang kayak tadi. AD kali AD berarti AD kuadrat. Ya. Sama dengan 12 kali 4 yaitu 48. Maka AD sama dengan pakai akar 48. Nah, jawaban begini sebenarnya tidak betul, tapi bisa kita sederhanakan. 48 ini bisa dijadikan menjadi 16 kali 3, ya kan? Nah, sama saja dengan akar 16 kali akar 3. Akar 16 sendiri adalah 4. 4 kali akar 3, jadi 16 sama dengan 4 kalikan akar 3, jadi 4 akar 3. Ya, demikian soal ini yang bisa Bapak kerjakan sama-sama tadi ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau belum, ulangi lagi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan jangan lupa juga selalu menjaga kesehatan ya. Kalau tidak penting, terlalu penting, jangan sampai keluar rumah. Walaupun keluar rumah, menggunakan masker. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.